Gelandang serang belum memuaskan, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Houssem Aouar asal Prancis dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi duet maut Luciano di lini tengah Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Ini baru kabar gembira. Media nasional ini mendadak beri kabar bahagia untuk Bobotoh meski terseok-seok di 2 laga terakhir. Semua gak jadi sedih dan kembali optimis mendengarnya. Simak kabar membahagiakan hanya di sini. Nah, gini dong, mantap! Coach Bojan Hodak akhirnya temukan masalah besar awal musim ini dan akan evaluasi besar-besaran demi raih prestasi di Liga 1 dan ACL musim ini. Simak semua detailnya berikut ini. Breaking news super panas. Ketum PSSI sebut nama Persija saat berikan respon soal kericuhan supporter Persib Bandung dan PSIM Jogja. Apakah benar ada oknum supporter Persija yang menyusup dan provokasi kedua supporter sehingga chaos? Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate. Gelandang serang belum memuaskan, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Houssem Aouar asal Prancis dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi duet maut Luciano di lini tengah Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung kembali jadi sorotan setelah lini tengahnya dianggap belum tampil maksimal di awal kompetisi Super League 2025-26. Meski statusnya sebagai juara bertahan masih membuat publik optimistis, performa sektor gelandang serang sejauh ini dinilai belum memuaskan. Sejumlah pengamat menyebut bahwa Maung Bandung membutuhkan sosok kreator permainan yang benar-benar bisa jadi pembeda. Dari sinilah muncul spekulasi bahwa Persib wajib mendatangkan gelandang top Eropa, salah satunya Houssem Aouar, pemain asal Prancis yang saat ini masih berkiprah di level elit. Nama Houssem Aouar tak muncul begitu saja. Musim dulu, gelandang berusia 27 tahun tersebut menunjukkan performa menawan bersama klubnya di kompetisi Eropa. Dari catatan statistik terbaru, Aouar berhasil mencetak 7 gol dan 9 assist dari 32 penampilan di semua ajang. Selain kontribusi langsung pada gol, Aouar juga dikenal sebagai pemain dengan visi tajam. Rata-rata ia mampu melepaskan 2,3 umpan kunci per laga dan memiliki akurasi umpan hingga 88%. Angka itu menunjukkan kemampuannya dalam menjaga ritme permainan sekaligus menjadi kreator serangan utama. Bagi Persib yang saat ini masih mencari keseimbangan di lini tengah, keberadaan gelandang seperti Aouar jelas bisa memberi dimensi baru. Ia bukan hanya piawai mendistribusikan bola, tetapi juga mampu mencetak gol dari lini kedua, sesuatu yang saat ini masih menjadi kelemahan Persib. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, beberapa kali menegaskan bahwa timnya butuh konsistensi dan kreativitas lebih di lini serang. Menurutnya, banyak peluang terbuang karena minimnya eksekusi matang dari gelandang serang. Dengan kehadiran Aouar, Hodak tentu bisa lebih leluasa merancang strategi menyerang. Perpaduan Aouar dengan striker asing anyar Persib akan menciptakan kombinasi yang menjanjikan. Selain itu, pengalaman Aouar yang sudah kenyang menghadapi tekanan kompetisi Eropa diyakini akan membawa pengaruh positif bagi pemain muda Persib. Tak hanya untuk bersaing di Liga 1, tambahan pemain berkelas seperti Houssem Aouar juga akan sangat krusial untuk menghadapi ketatnya persaingan di AFC Champions League 2 atau ACL 2. Kompetisi Asia membutuhkan kedalaman skuad dengan kualitas tinggi dan Aouar bisa menjadi jawaban ideal. Bagi Bobotoh tentu menaruh harapan besar agar Persib tak sekedar menjadi peserta, melainkan benar-benar bersaing di level Asia. Dengan hadirnya Aouar, Maung Bandung punya kesempatan lebih besar untuk melangkah jauh dan menorehkan sejarah baru. Bagi Bojan Hodak, kehadiran Aouar jelas akan menjadi kabar gembira.
Sosok yang selama ini dituntut membawa Persib kembali mengaum pasti merasa lebih percaya diri bila memiliki pemain dengan kualitas setara Awar. Jika transfer ini benar-benar terwujud, bukan hanya membuat pelatih bahagia, tetapi juga akan mengangkat semangat tim dan tentunya menggairahkan antusiasme Bobotoh. Kini pertanyaan besarnya adalah, apakah manajemen Persib akan berani melakukan gebrakan besar ini? Publik sepak bola Indonesia tentu menunggu keputusan yang bisa mengubah peta persaingan musim ini. Nah, gini dong, mantap! Coach Bojan Hodak akhirnya temukan masalah besar awal musim ini dan akan evaluasi besar-besaran demi raih prestasi di Liga 1 dan ACL musim ini. Simak semua detailnya berikut ini. Persib Bandung harus puas hanya membawa pulang 1 poin ketika bersua PSIM Yogyakarta dalam laga pekan ketiga BRI Liga 1 2025-26 di Stadion Sultan Agung Bantul Minggu lalu. Hasil imbang ini tentu bukan yang diharapkan publik Maung Bandung, terlebih Persib sejatinya punya peluang emas untuk mengunci kemenangan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, langsung memberikan respons tegas usai pertandingan. Ia menekankan bahwa akan ada evaluasi besar-besaran, khususnya di lini depan yang dinilai belum mampu tampil maksimal. Salah satu sorotan terbesar dari laga ini adalah kegagalan Persib memanfaatkan 2 peluang penalti. Padahal andai salah satunya berhasil dieksekusi dengan baik, Persib bisa pulang dengan 3 poin penuh dari Yogyakarta. Bojan Hodak menyebut dirinya tidak ingin terlalu banyak mengomentari kegagalan penalti tersebut. Menurutnya, meskipun sudah berlatih keras, situasi pertandingan selalu berbeda dibanding di lapangan latihan. Ada faktor mental, tekanan supporter, serta kelelahan di menit akhir yang kerap mempengaruhi fokus eksekutor. William Barros tidak pernah gagal penalti di latihan 2 bulan terakhir. Mark Locke juga selama 2 tahun terakhir hampir selalu sukses. Namun di pertandingan tekanannya berbeda, ujar Hodak. Ucapan Hodak itu jelas menegaskan bahwa faktor psikologis bisa sangat menentukan, meski secara teknis pemain sudah terbiasa mengeksekusi di sesi latihan. Pelatih asal Kroasia itu tak menampik jika Persib sebenarnya berpeluang besar memenangkan laga melawan PSIM. Namun, lagi-lagi, kegagalan mengonversi peluang membuat kemenangan harus sirna. Kami seharusnya bisa menang, tapi inilah sepak bola. Jika peluang tidak bisa dikonversi, maka tim tidak bisa menang, tegas Hodak. Ia menambahkan sektor lini serang akan menjadi fokus utama evaluasi. Menurutnya, Persib masih perlu banyak perbaikan agar bisa lebih tajam dalam laga-laga berikutnya. Persib tak punya banyak waktu untuk meratapi hasil imbang ini. Pekan depan, Maung Bandung sudah ditunggu laga penting melawan Borneo FC Samarinda di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bojan Hodak menyebut bahwa dari sisi pertahanan, permainan timnya sudah menunjukkan perkembangan positif. Namun, lini serang masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi. Pertahanan sudah mulai membaik, tapi dari sisi penyerangan masih ada ruang besar untuk diperbaiki, pungkas Hodak. Dengan evaluasi serius yang dijanjikan sang pelatih, Bobotoh tentu berharap Persib bisa segera kembali ke jalur kemenangan. Apalagi target besar musim ini adalah menjaga persaingan di papan atas dan memburu gelar juara. Bagaimana menurut Bobotoh? Hasil imbang melawan PSIM tentu menimbulkan kekecewaan sekaligus keprihatinan. 2 penalti yang gagal bisa jadi pembeda besar dalam jalannya pertandingan. Namun di sisi lain, evaluasi yang dijanjikan Bojan Hodak memberi harapan bahwa Persib masih bisa tampil garang di laga-laga berikutnya. Ini baru kabar gembira. Media nasional ini mendadak beri kabar bahagia untuk Bobotoh meski terseok-seok di 2 laga terakhir. Semua gak jadi sedih dan kembali optimis mendengarnya. Simak kabar membahagiakan hanya di sini. Perjalanan awal Super League 2025-2026 belum berjalan sesuai harapan bagi Persib Bandung. Sebagai juara bertahan yang digadang-gadang akan kembali mendominasi, performa Maung Bandung justru menuai tanda tanya besar dari para penggemarnya.
Persib sebenarnya membuka musim dengan cara yang meyakinkan. Pada laga perdana, mereka sukses menundukkan Semen Padang dengan skor 2-0. Kemenangan tersebut sempat membangkitkan optimisme tinggi, seolah menjadi sinyal bahwa Maung Bandung siap melanjutkan tren juara. Namun, euforia itu ternyata tidak bertahan lama. Pada pertandingan kedua, Persib harus menelan pil pahit setelah tumbang di tangan Persijap Jepara dengan skor tipis 2-1. Kekalahan itu terasa menyesakkan karena Persib tampil penuh ambisi tetapi gagal membawa pulang poin. Rasa kecewa semakin bertambah ketika mereka melawat ke markas PSIM Yogyakarta. Alih-alih mengamankan 3 angka, Persib justru harus puas berbagi 1 poin setelah laga berakhir imbang. Ironisnya, 2 peluang emas dari titik penalti tidak bisa dieksekusi dengan baik oleh para pemain. Hasil kurang memuaskan ini menimbulkan pertanyaan besar. Sebagai tim yang membawa status back-to-back champion, performa seperti ini jelas bukan modal ideal untuk mempertahankan supremasi. Saat ini, Persib tercecar di peringkat ke-7 klasemen sementara setelah menjalani 3 pertandingan. Situasi ini memunculkan spekulasi. Apakah kutukan awal musim kembali menghantui tim asuhan Bojan Hodak? Sejarah mencatat, Persib memang kerap terseok di awal kompetisi. Musim lalu 2024-2025 misalnya, Persib hanya mampu mengantongi 2 kemenangan dan 3 hasil imbang dari 5 laga pertama. Baru pada pekan ke-6, performa mereka melonjak tajam hingga tak terkalahkan sampai pekan ke-19. Bahkan, tren positif itu membawa Persib naik ke puncak klasemen di pekan ke-18 dan tak tergoyahkan hingga akhir musim. Kisah serupa juga terjadi pada musim 2023-2024. Saat itu, Persib hanya meraih 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali kalah di 5 pertandingan awal. Perjalanan berat membuat mereka baru bisa menembus posisi 3 besar di pekan ke-13 dan baru benar-benar menempel ketat di posisi kedua pada pekan ke-15. Meski start lambat, konsistensi di paruh akhir musim justru melahirkan trofi pertama di bawah komando Bojan Hodak. Dengan kata lain, pola yang sama terus berulang. Terlambat panas, lalu bangkit di tengah jalan. Bedanya, musim ini lawan-lawan yang dihadapi jauh lebih kompetitif. Super League 2025-2026 tidak lagi bisa dibandingkan dengan musim sebelumnya. Persaingan semakin rapat dan ketat. Sedikit saja terpeleset bisa berakibat fatal terhadap peluang di papan atas. Statistik memang menunjukkan bahwa Persib punya kapasitas untuk bangkit, tetapi jalan menuju sana jelas tidak mudah. Bojan Hodak kini dituntut menemukan formula baru. Evaluasi menyeluruh, perbaikan strategi, dukungan mental bagi pemain, hingga opsi penambahan amunisi baru di bursa transfer diyakini menjadi langkah yang harus dipertimbangkan. Semua pihak kini menunggu, apakah Persib kembali mampu mengulang kisah kebangkitan di tengah musim, atau justru kali ini mereka akan tersandung lebih lama dari biasanya. Harapan publik, khususnya Bobotoh, tentu tetap sama. Persib Bandung diharapkan segera bangkit, mengaum lebih keras, dan membuktikan diri sebagai tim yang layak mengangkat trofi lagi di musim kompetisi Super League 2025-2026. Namun, apakah kutukan awal musim akan kembali jadi cerita lama yang terulang, ataukah Bojan Hodak bisa mematahkan tradisi buruk itu lebih cepat? Bagaimana menurut Anda, Bobotoh dan pencinta sepak bola tanah air? Apakah Persib bisa segera keluar dari bayang-bayang start lambat dan kembali ke jalur juara? Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Breaking news super panas. Ketum PSSI sebut nama Persija saat berikan respon soal kericuhan supporter Persib Bandung dan PSIM Jogja. Apakah benar ada oknum supporter Persija yang menyusup dan provokasi kedua supporter sehingga keos? Simak fakta lengkapnya di sini. Kericuhan antar supporter kembali mencoreng wajah sepak bola Indonesia. Kali ini insiden terjadi setelah laga pekan ketiga Super League 2025-2026 antara PSIM Yogyakarta melawan Persib Bandung yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul.
Usai pertandingan, bentrokan massa pecah di luar stadion. Kejadian itu dipicu sebuah insiden ketika bus rombongan supporter asal Bandung diduga menyerempet salah satu supporter PSIM di kawasan Simpang 4 Pingit, Kota Yogyakarta, sekitar pukul 21 WIB. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak supporter Persib dikabarkan telah memberikan santunan sebesar Rp2.500.000 untuk membantu biaya pengobatan korban. Namun sayangnya, informasi yang beredar di lapangan simpang siur hingga akhirnya memicu reaksi berantai di beberapa titik lain di sekitar kota. Beruntung, situasi akhirnya bisa diredam dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara soal kejadian ini. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan dalam kompetisi, termasuk masalah supporter, adalah tanggung jawab penuh klub dan operator liga, yakni I-League. Tanya ke liga, kan kita dari PSSI sudah menyerahkan secara penuh tanggung jawab ke I-League dan klub. Dan kami akan monitoring langkah-langkah apa yang dilakukan oleh I-League, kata Erick Thohir di Hotel Mulia Senin malam. Erick juga menekankan bahwa prioritas utama PSSI adalah menjaga keselamatan seluruh pihak, khususnya supporter. Yang pasti kami berposisi sejak awal bahwa kita ingin menyelamatkan sepak bola Indonesia, ingin memastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, jadi liga harus bertanggung jawab, klub-klub harus bertanggung jawab, tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Erick ingin masalah kericuhan supporter tidak lagi dianggap sepele. Klub maupun operator wajib hadir dengan langkah konkret agar kejadian serupa tidak berulang. Erick menyebut bahwa PSSI saat ini telah membentuk komite khusus yang berfokus pada isu supporter. Komite ini bertugas untuk menjalin komunikasi serta menggandeng kelompok supporter di berbagai daerah demi menciptakan suasana sepak bola yang lebih aman dan nyaman. Menariknya, Erick juga menyinggung satu contoh klub yang menurutnya sudah mampu menangani persoalan supporter dengan baik, yakni Persija Jakarta. Saya apresiasi kemarin dari Persija melakukan self-control dengan supporternya, saya apresiasi. Saya berharap ya klub-klub di seluruh Indonesia mesti ada tadi kerjasama yang baik dengan supporternya, ucap Erick Thohir. Ucapan Erick ini seakan menjadi tamparan bagi klub-klub lain agar bisa mencontoh bagaimana Macan Kemayoran bersama The Jackmania mampu membangun komunikasi serta pengendalian massa yang lebih efektif. Erick juga tak lupa memberikan dorongan agar I-League sebagai operator kompetisi lebih berani dalam membuat aturan tegas terhadap perilaku supporter. Menurutnya, hal ini sudah menjadi perhatian FIFA sehingga Indonesia tak boleh lengah. Erick juga meminta agar I-League harus punya peraturan keras terhadap supporter. Apalagi hal itu sudah diwanti-wanti oleh FIFA dan dia juga mengingatkan jangan sampai PSSI turun tangan terkait supporter. Dengan kata lain, Erick ingin agar operator dan klub benar-benar berdiri di garis depan dalam penanganan masalah supporter. PSSI hanya akan mengawasi, bukan turun tangan langsung, karena wewenang sudah dialihkan ke liga dan klub. Pernyataan Erick Thohir ini jelas mengandung pesan yang sangat penting. Ia menegaskan tanggung jawab ada di klub dan operator, bukan semata-mata di PSSI. Bahkan, Erick terang-terangan menyebut Persija Jakarta sebagai contoh baik dalam mengelola supporter dengan baik. Pertanyaannya, apakah klub lain bisa mengikuti jejak Persija dalam membangun komunikasi sehat dengan supporternya? Dan apakah aturan keras dari I-League nantinya benar-benar bisa membuat suasana sepak bola kita lebih kondusif? Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Erick Thohir sudah tepat dengan menekankan peran klub dan operator? Atau sebaiknya PSSI tetap turun tangan langsung? Mari kita diskusikan di kolom komentar.